Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya ingin belajar memahami kandungan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 120 sampai dengan ayat 126. Nanti kita pelajari arti per kata, kita pelajari terjemahnya, kita pelajari asbabul nuzulnya, kita pelajari tafsirnya, dan juga munasabah ayat serta khasanah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yadlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'u shafaatun wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa addaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Walan tarda angkal yahudu, orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada kamu, yakni orang-orang Yahudi penduduk Madinah, walan nasoro, dan tidak pula orang-orang Nasrani, yakni orang-orang Nasrani dari Najran, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka, yakni agama dan kiblat mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, yakni agama Allah SWT adalah Islam dan kiblat Allah SWT adalah Ka'bah. Wala init taba'a ahwa'ahum, dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka, yakni mengikuti agama dan kiblat mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah pengetahuan datang kepadamu, yakni setelah datang penjelasan bahwa agama Allah Ta'ala adalah Islam dan kiblat Allah Ta'ala adalah Ka'bah, malaka minallahi, tiadalah kamu mempunyai dari Allah, yakni dari azab Allah Ta'ala, miwaliyin, pelindung, yakni kerabat yang berguna untukmu, wala nasir, dan penolong, yakni pembela yang dapat membelamu. Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan ihwal kaum mukminin yang berasal dari ahli kitab, yakni Abdullah bin Salam dan teman-temannya, pendeta Bukhaira dan teman-temannya, serta An-Najasi dan teman-temannya. Alladzina atainal kitaba, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yakni orang-orang yang telah kami anugerahi pengetahuan tentang Alkitab, yatlunau haqqa tilawati, mereka membacakannya dengan bacaan yang sebenarnya, yakni mereka menjelaskannya dengan benar kepada orang-orang yang bertanya. Mereka tidak mengubah ketentuan tentang halal dan haram
atau perintah dan larangan, setelah mereka pun beriman kepada ayat-ayat mutasabihnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Wa may yakfuru bih, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, faulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi, yakni orang-orang yang tertipu karena kehilangan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan perihal anugerah yang dia berikan kepada Bani Israel. Ya Bani Isra'ilah, wahai Bani Israel, yakni wahai anak cucu Yakub alaihissalam, udkuru nikmatiyah, ingatlah akan nikmatku, yakni perihalah karuniaku, alati an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian, yakni yang telah aku anugerahkan kepada leluhur kalian, berupa penyelamatan dari Fir'aun dan para pengikutnya, dan anugerah-anugerah lainnya. Wa anni fadzaltukum, dan sungguh aku telah melebihkan kalian dengan Islam alal alamin, atas segala umat, yakni umat di zaman kalian. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian akan suatu hari, yakni takutlah oleh azab hari kiamat. La tajri nafsun an nafsin say'a, kala seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, yakni seorang kafir sama sekali tidak akan berguna bagi orang kafir lainnya. Menurut satu pendapat, seorang yang saleh tidak akan berguna sama sekali bagi orang saleh lainnya. Pendapat lainnya mengatakan seorang bapak sama sekali tidak akan bermanfaat bagi anaknya. Begitu pula seorang anak, ia tidak akan berguna bagi bapaknya untuk menghindari azab dari Allah Ta'ala. Wala yukbalu minha adlu, wala yukbalu minha adlu, wala tanfa'uha safa'atun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan suatu syafaat tidak akan bermanfaat baginya. Begitu pula pemberi syafaat seperti malaikat muqarrabun, malaikat dan kerabatnya, nabi yang diutus ataupun hamba yang saleh, tak satu pun di antara mereka yang memberi syafaat kepadanya. Walahum yungsorun, dan mereka pun tidak akan ditolong, yakni mereka tidak akan dilindungi dari azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, yakni Allah Ta'ala memerintahkan 10 perkara kepada Ibrahim alaihissalam, 5 berhubungan dengan kepala, dan 5 lainnya berhubungan dengan fatamahunna, lalu dia pun menyempurnakannya, yakni Ibrahim alaihissalam pun mengerjakannya menurut satu pendapat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, yakni dengan semua kalimat yang diminta Rabb-nya di dalam Al-Quran. Lalu Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya lagi, Rabb menyebutkan kalimat-kalimat tersebut, kemudian qala, dia berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia, yakni sebagai khalifah yang diteladani. Qala, dia berkata, yakni Ibrahim alaihissalam, wa min dzurriyyati, dan dari seluruh keturunanmu, yakni dan jadikan pula keturunannya sebagai imam yang diteladani. Qala, dia berfirman, yakni Allah Ta'ala, la yanalu ahdi, janjiku tidak akan sampai, yakni janjiku, kemuliaanku dan rahmatku kepadamu tidak akan sampai, az-zalimin, kepada orang-orang yang zalim di antara keturunanmu. Menurut satu pendapat, aku tidak akan menjadikan imam yang zalim di antara keturunanmu. Ada juga yang berpendapat janjiku hanya berlaku bagi orang-orang zalim di dunia saja dan tidak di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua manusia untuk meneladani Ibrahim alaihissalam. Wa ija'alnal baita masabatan,
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, maksudnya Baitullah, sebagai tempat pertemuan, yakni sebagai tempat kembali linnasi, bagi manusia, yakni mereka akan kembali lagi ke Baitullah serta senantiasa merindukannya, wa amna, dan tempat yang aman untuk orang-orang yang memasukinya, wattahidu, dan jadikanlah wahai umat Muhammad SAW mim maqami Ibrahim musalla, sebagian makom Ibrahim itu tempat sholat, yakni kiblat. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami telah mengamanatkan kepada Ibrahim, yakni kami telah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, wa Ismaila antohiro baitiya lit-taifina, dan Ismail agar membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yakni membersihkannya dari semua berhala, wal afina, yang iktikaf, yakni untuk orang yang bermukim, warukai sujud, yang rukuk dan yang sujud, yakni untuk orang yang suka sholat 5 waktu dari berbagai pelosok negeri. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, Rabbi, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dari huru-hara, warzuq ahlahu minas samaroti, dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya, yakni aneka jenis buah-buahan, man amana minhum billahi wa bil yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakni pada hari kebangkitan sesudah mati. Qala, dia berfirman, yaitu Allah Ta'ala, wa man kafaro, dan kepada orang-orang kafir, fa ummatihu qalilan, aku beri kesenangan sementara, yakni aku berikan pula kepada orang-orang kafir rezeki sementara, yaitu ketika di dunia saja. Summa at-taruhu, kemudian aku akan memaksanya, yakni aku akan menguasa orang kafir itu, illa azabin nar wa bi'sal masir, menjalani azab neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali, yakni orang kafir akan berakhir di dalam azab neraka. Asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 125. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Umar berkata, keinginanku sesuai dan dikabulkan oleh Allah dalam 3 hal. Salah satu di antaranya adalah dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah sangat ingin aku menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat ini. Di tempat lain, Ibnu Mirdawaih meriwayatkan dari Amru bin Maimun bahwa ketika Umar bin Khattab berjalan melewati makom Ibrahim, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas makom kekasih Allah? Rasulullah bersabda, benar. Lalu dia bertanya, apakah tempat itu dijadikan sebagai tempat sholat? Tidak begitu lama turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah ayat 125, yang dimaksud dengan rumah atau Ka'bah pada ayat ini adalah Baitul Haram, tempat berkumpul manusia dari seluruh dunia yang dikunjungi setiap tahun dan dijamin aman oleh Allah. Itulah makna masabatan wa amna. Menurut Mujahid, Asadi, dan Ibnu Abbas, tempat berkumpul adalah tempat yang selalu ingin dikunjungi. Adapun makna tempat yang aman, menurut Asadi adalah siapapun yang masuk Baitul Haram akan merasa aman. Sedang menurut Mujahid, makna tempat yang aman adalah Allah menjaga Baitul Haram sehingga yang memasukinya tidak merasa takut. Menurut At-Tabari, ayat ini berisi perintah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman agar menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, sebagaimana riwayat Umar bin Khattab. Telah berkata Umar bin Khattab, aku berkata, ya Rasulullah, andai engkau jadikan makom Ibrahim ini tempat sholat, maka turunlah ayat dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lafadz wa ahidna secara bahasa berarti kami janjikan, namun dalam ayat ini berarti kami perintahkan. Demikian menurut Atta dan Ibnu Zaid. Maka maksud ayat di atas adalah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, dan menunaikan sholat. Sedangkan yang dimaksud mensucikan Baitul Haram dalamnya itu adalah mensucikannya dari
berhala dan segala bentuk kemusyrikan. Terdapat di halaman 516 sampai dengan 537. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut Hasan al-Basri, ayat ini mengandung makna Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail agar senantiasa menjaga kesucian Ka'bah. Ketika Ibnu Jurayj bertanya tentang makna kata wa'ahidna dalam ayat tersebut, atau menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan keduanya. Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah SWT memerintahkan keduanya agar menjaga kesuciannya dari patung-patung yang dipertuhankan kaum kafir. Mujahid dan Said bin Jubair menambahkan bahwa Allah SWT memerintahkan keduanya untuk menjaga kesuciannya dari patung, tindakan asusila, perkataan kotor, dan perbuatan keji lainnya. Adapun kata orang-orang yang tawaf berarti orang-orang yang melakukan tawaf. Kata orang-orang yang iktikaf berarti orang-orang yang berdiam diri dan melakukan iktikaf di dalamnya. Inilah penafsiran Said bin Jubair. Adapun kata orang yang rukuk dan orang yang sujud bermakna orang yang sholat. Ayat ini juga menjadi landasan kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian masjid sebagai rumah Allah SWT. Hal itu ditegaskan dalam firman-Nya, misalnya terdapat di An-Nur ayat 36. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, masjid-masjid dibangun adalah untuknya, dan masih banyak ayat dan hadis lain yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Ada di Ibnu Katsir halaman 80. Doa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 126. Doa mohon anugerah negeri yang aman. Ayat ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar Mekah dijadikan kota yang aman. Ayat ini juga menjadi pertanda kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pertanda kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut ini sabda Rasulullah SAW, yaitu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kabar gembira yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dalam suatu mimpi ibuku melihat seberkas cahaya keluar dari dan kemudian menyinari kerajaan Sam. Maksudnya keluar dari antara kedua kakinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Terdapat di Al-Misbah halaman 81. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 125 tentang kiblat. Seorang muslim harus menghadap kiblat di Mekah maupun di luar Mekah ketika sholat. Agama Islam memperkenalkan Ka'bah sebagai pusat pemujaan Allah secara sama, sehingga persaudaraan, kesatuan, dan ketertiban di antara mereka dapat dipertahankan. Sholat ke arah kiblat merupakan kesempatan untuk membangkitkan kenangan-kenangan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, para utusan Allah yang membangun Ka'bah. Disunahkan bagi kita untuk menghadap kiblat ketika berdoa, juga menghadap ke arah kiblat ketika makan, ketika tidur, dan sebagai tambahan jenazah-jenazah dikuburkan dengan wajah menghadap ke kiblat. Harun Yahya, Iman yang Sempurna, tahun 2005. Itulah teman-teman, sudah saya sampaikan secara komplit. Semoga bermanfaat. Kita coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.